Lebih dari 6 ton koin untuk Prita Mulyasari mulai dihitung hari ini. Jumlahnya jauh melebihi kewajiban yang harus dibayarkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wapres Budiono dipastikan akan dipanggil pansus angket Bank Senturi segera. Halo pemirsa, selain dua berita tadi, penyerangan tragis terhadap Perdana Menteri Italia juga akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Putra Nababan dan inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, unjuk rasa memprotes keputusan pemerintah menyelamatkan Bank Senturi terus terjadi di Jakarta. Puluhan mahasiswa yang mengaku tergabung dalam jaringan mahasiswa aktivis 2000 berunjuk rasa di depan Universitas Bung Karno, Jakarta. Mereka menilai Presiden SBY tidak berani membuka skandal Senturi yang melibatkan Wakil Presiden Budiono. Demonstrasi juga terjadi di depan kantor Departemen Keuangan Jakarta dengan tuntutan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wapres Budiono mundur terkait pengucuran dana sebesar 6,7 triliun kepada Bank Senturi. Unjuk rasa juga terjadi di kantor Wakil Presiden. Demonstran menuntut Budiono dan Sri Mulyani mundur dari jabatannya untuk bertanggung jawab atas skandal Bank Senturi. Dan pemirsa, hingga sore ini rapat pansus hak angket Senturi masih berlangsung. Rapat hari ini menentukan siapa saja yang segera dipanggil dalam pansus untuk memberikan keterangan seputar skandal Bank Senturi. Sudah ada Bane Raja Manalu di gedung DPR MPR Jakarta. Bane, siapa saja yang sudah ditetapkan akan dipanggil pansus? Ya Putra, dalam rapat pleno yang kedua ini berlangsung selama 6 jam. Di rapat ini diputuskan bahwa panitia angket akan segera memanggil BPK dan itu akan hari Rabu mendatang tanggal 16 dan juga PPATK pada keesokan harinya tanggal 17. Selain BPK dan PPATK tentu mereka juga akan mengatakan akan memanggil pihak DepQ atau Departemen Keuangan, BI dan juga KPK serta memutuskan besok mereka akan memutuskan apakah langsung memanggil saksi ahli atau saksi-saksi terkait. Nah, sebenarnya Putra, kalau kita melihat dari proses selama 6 jam ini berlangsung masih direcokan atau masih berputar seputar tatip apakah rapat terbuka atau rapat tertutup, dan juga masih berputar masalah bahasa yang digunakan dalam merumuskan apa tujuan panitia angket ini. Padahal sudah jelas di Bamus dan di Paripurna dikatakan bahwa angket ini bertujuan untuk menyelidiki aliran dana dan tujuannya adalah untuk mengetahui adakah pelanggaran pidana seperti yang memang disinyalir atau sudah dinyatakan oleh BPK bahwa ada yang salah dalam penggelontoran dana talangan Bank Senturi senilai 6,7 triliun untuk yang disebut sebagai dana talangan tersebut, Putra. Baik, beberapa hari ini kita melihat dan masyarakat menyimak ada perseteruan antara anggota Pansus dengan Menteri Keuangan. Bagaimana sikap Pansus sendiri? Ini kalau misalnya dilihat menjadi semacam perseteruan personal antara Bambang Susatyo dengan Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Ini tidak menjadi ranah dari panitia angket sendiri, dan sekretaris fraksi yang juga sekaligus anggota Pansus dari Demokrat, Ade Komarudin, mengatakan bahwa ini adalah pernyataan dari Bambang Susatyo sendiri, bukan menjadi gambaran dari kebijakan atau keputusan dari fraksi Golkar. Namun kita melihat bahwa ketika pernyataan atau polemik antara Bambang Susatyo dengan Sri Mulyani mencuat ke publik, tadi sempat menjadi semacam konsideran atau pertimbangan apakah untuk berikutnya rapat terbuka atau rapat tertutup. Meskipun akhirnya dikatakan bahwa akan ada dalam rapat-rapat berikutnya akan rapat terbuka, namun ada 3 hal yang membuat rapat berikutnya ini menjadi tertutup. Ketika misalnya saksi yang didatangkan oleh panitia angket mengatakan bahwa meminta untuk tertutup, yang kedua ada pertimbangan bahwa ada rahasia negara di sana, dan yang ketiga bila pleno atau panitia angket sendiri meminta agar rapat ini menjadi tertutup. Jadi konsekuensi dari kalau misalnya kita lihat polemik ini menjadi arahnya ke sana, akan ada rapat yang tertutup dan ada rapat yang terbuka. Dan semoga rapat-rapat yang penting nanti mengenai dana talangan ini bisa diakses oleh publik dan kita bisa langsung melihat bagaimana perdebatan yang terjadi di sana, Putra. Baik, Bane Raja Manalu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kontroversi rekaman rapat KSSK adalah pada percakapan Robert Tantular, mantan pemilik Bank Senturi, dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Komunikasi ini seputar pencucian dana talangan Bank Senturi. Sesungguhnya ada atau tidak percakapan itu? Berikut laporannya.
Meski hari libur, Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba-tiba menggelar konferensi pers kemarin. Dalam konferensi pers ini diperdengarkan sebagian rekaman pembicaraan saat rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK malam hingga pagi hari November tahun lalu. Ini suara Agus Martowardoyo. 2 miliar mau diselamatkan, yang di atas 2 miliar dimasukin ke ruangan, minta jumlah itu untuk ditanggung sama Robert Tantular. Jadi Robert Tantular pasti nyanyi bahwa enggak, yang ini sebetulnya pemilik, ini sebetulnya pemilik. Nanti mungkin bisa dia, belum mungkin ya, tapi memang betul-betul harus bisa keras dan proses hukumnya juga harus cepat ya. Karena pilihannya nggak banyak dan tetapi kalau ada yang betul-betul jadi jujur, harusnya kita berani bayarin juga dia gitu, karena dia memang nggak sengaja gitu. Apa? Nah, di latar belakang ini ada suara Miranda Gultom tapi tidak terlampau jelas. Jadi dapat tertutup sekarang kita. Ini Menteri Keuangan? Ya, saya kira itu rapat tertutup. Itu Pak Marsilam lagi. Masih Pak Marsilam? Pasalnya adalah keadaan yang ada di sana. Kata-kata "Ya Robert" inilah yang menjadi pangkal permasalahan. Dari sinilah tuduhan ada percakapan Robert Tantular dengan Sri Mulyani. Ini sangat keputusan bahwa ini sistemik. Ini sangat terpengaruhi oleh Robert Tantular kepada Sri Mulyani. Jadi saya ulang lagi. Silakan Ibu rapat itu saja dengan catatan bahwa kesimpulan ini akan mengakhiri pasalnya adalah keadaan krisis yang kita hadapi sekarang. Ini kata Robert Tantular kepada Sri Mulyani. Namun pernyataan ini dibantah Sri. Saya mengatakan ya sudah, kita rapat tertutup. Ya Robert, menyambut adalah sebetulnya urusan Robert Tantular yang disebutkan oleh Pak Agus Martowardoyo mengenai memasukkan ke ruangan bicara dengan nasabah besar untuk tahu siapa yang disebut gadis jujur atau tidak. Itu nanti saja, karena itu sudah menjelang jam 5 pagi dan kita sudah harus membuat keputusan. Jadi brainstorming sudah cukup dan kita mulai untuk masuk kepada rapat pembuatan keputusan. Maksudnya supaya tidak usah yang banyak itu keluar, karena untuk rapat KSSK adalah Menteri Keuangan, Gubernur BI, didampingi Sekretaris KSSK Saudara Robert dan Saudara Robert, salah lagi saya. Makanya dari tadi Robert Pardede, Saudara Raden Pardede dan Pak Arief Surowijoyo sebagai legal counsel saya. Memang diakui, Robert Tantular kala rapat berlangsung ada di gedung Departemen Keuangan meski berbeda lantai. Pengamat ekonomi Yanuar Rizky mengatakan wajar jika rapat mengundang pemilik saham sebuah bank yang tengah bermasalah untuk dimintai keterangan. Namun kehadiran Robert kala itu seolah tanpa makna karena kewajibannya hingga saat ini tidak pernah dipenuhi. Ketika dulu kita kasih BLBI, orang kan harus nanda tangan MRAA, MSAA gitu ya, sesuatu yang orang harus punya kewajiban, komitmen, Anda mau gantinya seperti apa. Sampai hari ini, keputusan Robert Tantular sendiri tidak ada mengatakan itu. Jadi keputusan Robert Tantular sendiri hanya dikatakan membayar dikenakan denda 50 miliar, tidak ada perkataan bahwa dia harus mengganti recovery aset. Jadi kalau kita katakan sampai detik ini saya belum pernah melihat Robert itu dimintai pertanggungjawabannya terhadap semua. Pasti polemik ini membuat masyarakat bingung bukan kepalang. Pansus Senturi DPR yang adil dan objektif lah yang diharapkan bisa membuat kasus ini menjadi terang benderang. Semoga. Tim Liputan RCTI melaporkan. Dan pemirsa, kemana aliran dana triliunan rupiah Bank Senturi mengalir? Kami akan segera kembali dengan laporan mendalam. Jangan kemana-mana. Pemirsa, skandal Bank Senturi bergulir bak drama di layar perak. Kontroversi penyelamatan uang 6,7 triliun rupiah membuat sejumlah nama jadi sorotan. Rapat pleno Pansus Bank Senturi baru akan memanggil 2 instansi, yakni Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
Apakah kedua badan ini dapat menjawab teka-teki seputar skandal Senturi? Bima Marzuki akan mengurainya untuk Anda. Silakan, Bim. Ya Putra, kalau kita lihat di gambar belakangnya adalah gambar poster film yang cukup terkenal tahun 1960-an ya. Ini Iya. poster film Saving Private Ryan karya sutradara Steven Spielberg. Nah Putra, ibarat film. Nah, perguliran kasus penyelamatan Bank Senturi ini memang mempunyai aktor-aktor tersendiri. Ada Wapres Budiono yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur BI. Indonesia, ya. Ada Sri Mulyani yang waktu itu menjabat sebagai Ketua KSSK. Ada Hadi Purnomo, ada mantan Wapres Yusuf Kala, dan juga ada mantan Kabareskrim Susno Duaji. Nah, mereka inilah Putra dan pemirsa yang disebut-sebut paling mengerti dan paling mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dengan aliran dana Bank Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah. Nah, pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama, anggota Pansus Hak Angket Senturi di DPR kini tengah menggodok siapa saja yang akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Nah, berdasarkan rapat pleno Pansus, kemungkinan besar yang akan dipanggil pertama kali adalah Ketua BPK Hadi Purnomo. Ya, BPK dipanggil tentu saja untuk menerangkan sejumlah data yang diperoleh dari hasil audit investigasi setebal 570 halaman yang sudah diserahkan ke DPR pada November lalu. Nah, dari hasil audit ini diketahui ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, dan juga LPS. Nah, beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa lembaga ini seperti yang tertuang dalam audit investigasi adalah BI dianggap tidak memberikan informasi yang sebenarnya kepada KSSK, termasuk informasi tentang buruknya praktik perbankan di Bank Senturi sejak tahun 2004, dan juga BI tidak memberi informasi yang lengkap pada KSSK, dan BI mengubah peraturan tentang kucuran dana Bank Senturi. Selain itu, menurut BPK, LPS memberi kucuran dana kedua sebesar 2,2 triliun rupiah pada Bank Senturi tanpa melapor pada KSSK, dan kucuran dana pada Bank Senturi setelah 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum. Nah, pemirsa, masalahnya audit investigasi ini memang menyebutkan berbagai pelanggaran yang terjadi sejak merger 3 bank pada tahun 2004 hingga bank ini dirampok oleh pemiliknya sendiri dan gagal beroperasi pada November 2008. Tapi pertanyaan terpenting yakni kemana saja aliran dana 6,7 triliun rupiah yang digelontorkan pemerintah tidak disebutkan dengan rinci dalam laporan audit BPK. Nah, siapa saja yang menikmati dana ini dan apakah dana ini digunakan sesuai peruntukannya tidak dijelaskan dalam audit ini. Nah, jika kita berbicara masalah aliran dana, kita juga berbicara masalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Nah, lembaga inilah yang selama ini diharapkan dan mampu untuk melacak kemana saja larinya uang 6,7 triliun rupiah. Nah, ini adalah gambar Kepala PPATK Yunus Hussein. Nah, kemungkinan besar yang akan dipanggil selanjutnya setelah BPK adalah Kepala PPATK Yunus Hussein. Namun, lagi-lagi ada masalah di mana Yunus Hussein berkali-kali mengatakan bahwa pihaknya hanya mengaudit berdasarkan pesanan. Nah, bila kita bicara soal wewenang, sebenarnya PPATK pernah memberikan data kepada KPK pada tahun 2004 tentang aliran dana dugaan suap kasus Miranda Gultom kepada anggota DPR. Nah, lagi-lagi PPATK menurut Yunus Hussein hanya diminta untuk mengaudit sekitar 146 miliar dari 6,7 triliun yang milik 51 rekening nasabah terkait. Nah, nasabah terkait ini maksudnya adalah nasabah yang punya hubungan dengan manajemen bank ataupun dengan pemilik saham. Nah, kalau kita lihat perbandingannya sangat kecil sekali antara 146 miliar rupiah dengan 6,7 triliun rupiah. Perbandingannya sangat kecil sekali. Dan kemungkinan Pansus nanti akan bertanya kepada PPATK kemana saja uang 6,7 triliun rupiah itu digunakan. Apakah digunakan untuk murni untuk menyelamatkan Bank Senturi atau juga digunakan untuk praktik untuk aliran dana yang lain. Dan ini juga bisa menjadi lingkaran tersendiri karena ada ribuan rekening yang harus diteliti oleh PPATK. Tapi memang inilah yang harus dilakukan oleh PPATK untuk memberi kejelasan dan meneliti 6 rekening milik 65.000 nasabah. Nah, pemirsa bisa dibayangkan bagaimana rumitnya meneliti satu persatu aliran dana ini. Tapi inilah yang harus dilakukan demi tujuannya satu, yaitu kejelasan. Dan ya Putra, kita sama-sama berharap bahwa kejadian seperti adanya rekaman dan saling tuduh-menuduh antara anggota Pansus Bambang Susatyo dan jadi juga tidak produktif ya? Iya, dan juga antara Bambang Susatyo dengan Sri Mulyani tidak menyingkirkan esensi dari pembentukan Pansus Hak Angket Senturi, yaitu siapa saja
yang Betul. menikmati dana 6,7 triliun dan apakah dana itu diperuntukkan dengan tepat ya? Kalau kita dengar tadi laporan dari Bandar Raja Manado, 6 jam dihabiskan waktu untuk berdiskusi masalah-masalah yang mungkin tidak terlalu substansial ya. Dan kita harus maju lebih selangkah lagi. Kita harus cepat. Ya, betul. Terima kasih Bima atas betul. informasinya. Pemirsa, 6 ton lebih koin Prita terkumpul, Rumah Sakit Omni tarik gugatan perdata. Inikah akhir drama Prita dan Omni? Seputar Indonesia akan segera kembali. Pemirsa, pihak Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang, Banten telah resmi mencabut gugatan perdata terhadap Prita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang. Namun perseteruan keduanya belum berakhir. Koin dukungan Prita pun hari ini mulai dihitung dan sementara ini sudah menembus angka 300 juta rupiah. Inilah timbunan keadilan untuk Prita. Hari ini adalah hari terakhir pengumpulan koin peduli Prita di posko Jalan Langsat 1 Kebayoran, Jakarta Selatan. Satu persatu koin dihitung sesuai pecahannya. Meski penghitungan belum selesai, lebih dari 300 juta rupiah sudah terkumpul. Tentu sebuah nilai yang sangat besar untuk dukungan keadilan. Saat koin dukungan mulai dihitung, persoalan Prita dan Rumah Sakit Omni sebenarnya belum benar-benar berakhir. Surat ini yang melalui Prita dan Omni masih berbenturan persoalan pidana. Meski hari ini Rumah Sakit Omni resmi mencabut gugatan perdatanya ke Pengadilan Negeri Tangerang. kita bukan nggak mempunyai niat baik atau keinginan, tapi kita dibatasi oleh tadi itu Mbak Undang-Undang KUHP pasal 75 delik aduan. Saya yakin sepakat semua praktisi hukum pasti tahu. Benturan pidana inilah yang kemudian membuat mediasi yang digagas Departemen Kesehatan belum berjalan maksimal. Apalagi, draft klausul perdamaian memuat poin yang menyatakan kedua pihak tidak boleh mengungkit-ungkit lagi persoalan, baik jalur hukum maupun media massa. Yang kemudian bergulir, klausul dinilai sebagai bentuk pembungkaman. Saya nggak, keluhan boleh, orang boleh mengeluh, itu aja. Orang boleh mengeluh, silahkan. Apa yang kurang disampaikan saja, kita akan lihat apakah itu betul keluhannya, apakah itu dibuat-buat. Kalau betul, ya kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi Ibu setuju ya di draft itu dicabut kata-kata untuk tidak boleh mengeluh gitu? Dicabut. Saya nggak tahu tentang draft, jadi saya nggak ngomong tentang draft. Saya ngomong hanya silahkan, kalau orang mau mengeluh silahkan. Jadi diperbolehkan? Koin peduli Prita mungkin menunjukkan dukungan dari mereka yang menganggap Prita diperlakukan tidak adil. Namun, apakah kemudian kasus Prita dan Rumah Sakit Omni bisa menjadi presiden buruk bagi kebebasan berpendapat? Kita tunggu ujung dari kisruh Prita dan Omni. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, penyerangan terhadap pemimpin negara lagi-lagi berulang. Tunggu informasinya di Seputar Indonesia. Pemirsa, tak mudah untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang dicintai. Kenyataan inilah yang dihadapi Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi saat diserang seorang warga Milan. Namun yang dialami Berlusconi bukan yang pertama. Sejumlah pemimpin negara pernah mendapat perlakuan serupa. Insiden terjadi setelah Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi memberikan pidato politiknya di Piazza del Duomo, Milan, Italia, Minggu malam waktu setempat. Sebuah maket kecil tiba-tiba menyambar wajah sang Perdana Menteri ketika ia tengah menemui pendukungnya. Wajah Berlusconi pun babak belur dengan tulang hidung dikabarkan patah, bibir robek dan 2 gigi rontok dan segera dilarikan ke rumah sakit San Rafael, Milan. Tartaglia, seorang yang diduga memukul Berlusconi, langsung diamankan aparat kepolisian. Di Italia, popularitas Perdana Menteri memang sedang merosot karena dituding mempunyai hubungan dekat dengan para mafia. Pemilik klub AC Milan ini juga dianggap tidak serius menangani klubnya. Kami akhiri Seputar Indonesia Senin 14 Desember 2009. Selalu ikuti perkembangan berita di RCTI, saluran resmi Piala Dunia 2010. Saya Putra Nababan, terima kasih dan sampai jumpa.